Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 sekaligus pimpinan rapat, Bapak Ibu anggota Komisi 4 yang mengikuti rapat RDP ini melalui Zoom maupun yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati teman-teman dari Perhutani dan dari PTPN. Bapak pimpinan rapat, sebelum saya menyampaikan paparan, saya perkenalkan dulu Pak. Jadi PTPN PT3 adalah holding perkebunan, berdiri sejak tahun 2014 Pak. Jadi ada 14 PTPN sebagai anak perusahaan, lalu ada 10 anak perusahaan yang lain. Jadi hari ini kami hadir 4 orang direksi Pak, saya Gani sebagai direktur utama, sebelah kiri saya Pak Iswayudi, Direktur Keuangan. Sebelahnya lagi Pak Dwi Sutoro, Direktur Pemasaran. Sebelahnya lagi Pak Mahmudi, Direktur Produksi. Dua direksi masih dinas di luar Pak. Kemudian sebelahnya lagi Pak Cipto, Direktur PTPN 4 Sumatera Utara Pak. Lalu di belakangnya Pak Hasim, Direktur PT INL. Jadi PT INL itu anak perusahaan kami yang mengelola industri hilir minyak makan Pak. Kemudian sebelahnya lagi Pak Suhendri, Direktur dari SGN Pak. Kita punya satu subholding namanya Sinergi Gula Nusantara yang mengelola seluruh 35 PG di seluruh Indonesia Pak. Sebelahnya lagi Pak Tuhu Bangun, Direktur PTP 10 di Jawa Timur Pak. Lalu Pak Didik, Direktur PTP 8 Jawa Barat Pak. Kemudian Pak Bambang Setepu, SVP PTPN 2 Medan, Sumatera Utara. Sebelahnya lagi Pak Rahmanto, Direktur KPBN Pak, yang melakukan pemasaran produksi PTPN Pak. Lalu sebelahnya lagi Pak Dr. Yani, Direktur Pusat Riset. Jadi semua pusat riset, apakah itu riset kelapa sawit, karet, kopi, teh, gula, dan kakao itu di dalam pengelolaan satu entitas yaitu PT RPN. Sebelahnya sekper kami, terus sudah cukup ya. Baik Bapak Pimpinan, seluruh anggota Komisi 4 yang saya hormati, kami akan mulai memaparkan pertama tentang apa yang kinerja holding. Sebelumnya kami ingin sampaikan Pak bahwa PTPN itu merupakan holding perkebunan terluas di dunia Pak. Dalam artian terluas di dunia dengan berbagai komoditi. Kalau yang di bawah kita itu ada Sam Darby itu untuk kelapa sawit. Tapi dari 813.000 hektar planted area itu kelapa sawitnya 550.000, karetnya 126.000, kemudian tanaman tebu 65.000, lalu yang lainnya kopi, teh, dan sebagainya Pak. Jadi secara luasan untuk kelapa sawit kita nomor 2 Pak. Kemudian lanjut, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati bahwa PTPN 3 Holding Persero itu merupakan holding dari 14 PTPN yang berdiri tahun 2014 yang berasal dari PTPN lanjut. PTPN 1 di Aceh, PTPN 234 di Sumatera Utara, 6 itu Pak di Jambi Sumbar, PTP 7 di Sumbaksel dari Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu, PTPN 8 itu di Jawa Barat, PTPN 9 itu di Jawa Tengah, PTPN 10, 11, 12 di Jawa Timur, PTPN 13 di Sulawesi, dan PTPN 13 di Kalimantan, PTPN 14 di Sulawesi. Semua anak perusahaan ikut hadir Pak, sebagian melalui online. Lanjut. Baik, kinerja perusahaan kami paparkan Pak kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati bahwa kinerja dari mulai tahun 2015 sampai tahun ini Pak menunjukkan kinerja luar biasa Pak, terutama sejak kami melakukan transformasi tahun 2020 Pak. Apa transformasi yang kami lakukan adalah pertama mereview tentang tata kelola. Jadi dulunya itu masing-masing PTPN itu mengelola dirinya sendiri, terus mulai tahun 2020 semua hal-hal yang strategis
seperti pengadaan barang, kemudian penjualan produk kita tarik ke holding, Pak. Kemudian anak perusahaan PTPN itu tadinya memiliki struktur organisasinya terdiri dari 3 sampai 5 direktur, kita sederhanakan menjadi 1, Pak. Kemudian kita perbaiki organisasinya, di streamlinisasi, kemudian peningkatan sumber daya manusia, kultur dan sebagainya, sehingga mulai tahun 2021 kami bisa membukukan laba 4,6 triliun, Pak. Kemudian sampai dengan bulan Oktober 5,1 triliun. Kemudian Bapak pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, sejak tahun 2021 PTPN masuk kelompok 10 besar, baik dari sisi revenue maupun dari sisi labanya, laba bersih. Jadi revenue-nya itu nomor 9, laba bersihnya nomor 10. Lanjut, kinerja kami ingin perjelas kinerja. Maaf Pak, saya tanya dulu. Ya, Pak. Tadi Bapak katakan 6 tahun lalu, Pak. 4,6 triliun. Iya. Aset Bapak berapa jumlahnya? Aset Bapak coba 150-an triliun, Pak. Ya, Pak. Jadi Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 4 yang saya hormati, lanjut. Jadi tahun 2022 sampai Oktober itu semua parameter-parameter kinerja keuangan meningkat. Seluruh PTPN kecuali PTPN 7 di Lampung, PTPN 8 di Jawa Barat, PTPN 9 Jawa Tengah, PTPN 12 Jawa Timur, PTPN 14 di Sulawesi, dan ada non-PTN yang masih merugi. Jadi secara keseluruhan kinerja sebenarnya meskipun merugi, tapi meruginya mengecil, Pak. Itu dampak dari transformasi yang kita lakukan dan juga faktor eksternal terkait dengan harga yang semakin membaik. Lanjut. Jadi secara komparasi Bapak pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, secara komparatif baik aspek terkait kinerja finansial maupun operasional, sebenarnya PTPN tahun lalu ya Pak, ini sudah setara best practices, Pak. Jadi sebagai contoh, ketika operasional itu produktivitas kami 21,1 ton TBS per hektar. Smart, kemudian Sam Darby yang terbesar di dunia itu masih di bawah kita, Pak. Lalu rendemen juga demikian. Kita rendemennya Pak, 21,1 ton TBS per hektar. Ton TBS iya, Pak, per hektar. Ya. Dengan rendemen? Itu Pak, 22,1. 22,1. Rata-rata seluruh Indonesia ya Pak. Kami nanti akan jelaskan ke Bapak. Demikian juga parameter-parameter terkait revenue, gross profit margin, itu kita justru seperti contohnya kalau parameter kita tuh biasanya kan terkait dengan gross profit margin, kemudian SGA atau revenue, net profit margin, EBITDA, itu persennya kita itu sudah hampir semua rata-rata di atas perusahaan terbaik, Pak. Persentasenya. Jadi kita sebenarnya dari sisi tata kelola tahun 2021 sudah mengarah ke baik, tapi kalau Bapak bertanya kepada kami, sebenarnya masih mestinya lebih tinggi dari itu, Pak. Itulah langkah-langkah yang kami lakukan ke depan. Lanjut. Tadi saya ada kelewatan, kalau aset Bapak tadi dikatakan 150 triliun sekian, hutangnya berapa? Hutangnya 44 triliun, Pak. Hutangnya 44 triliun. Termasuk obligasi dan seluruhnya lah, Pak. Dan kalau dari saya tidak sampaikan ke Bapak dari parameter-parameter misalkan EBITDA terhadap pembayaran bunga per tahun, pokok utang, dan itu semua sudah dalam kerangka skala sehat, Pak. Lanjut, Pak. Kemudian rencana ke depan, kami ingin sampaikan kepada Bapak kenapa kita sudah melakukan perbaikan. Lanjut. Kita sudah melakukan perbaikan, tapi menurut hemat kami, kita ke depan perlu melakukan upaya-upaya yang lebih besar lagi. Khusus dalam hal ini kami ingin laporkan ke Bapak pimpinan rapat dan seluruh anggota. Kami sampaikan kepada Bapak bahwa PTPN 2 tahun terakhir kita sudah mulai bisa melakukan pengelolaan terkait dengan hubungan dengan petani, Pak. Jadi pengelolaan dalam kaitan kolaborasi yang kami lakukan adalah kami PTPN, ini PTPN gula terutama Pak, dengan dukungan PTPN secara keseluruhan, itu kami mengupayakan bahwa gula petani
itu harus dibeli dengan harga di atas ketentuan pemerintah. Dari kita selalu tiap tahun mendapatkan surat edaran dari Kementerian Perdagangan. Jadi contohnya tahun 2021 itu ada edaran dari Kementerian Perdagangan bahwa harga gula petani minimal harus dibeli 10.500. Nah, fungsi PTPN adalah ketika harga di bawah 10.500 maka PTPN yang membeli, Pak. Tapi kalau di atas silakan petani bisa menjual kemana saja. Tahun 2022 dinaikkan Pak Ketua menjadi 11.500. Itu juga sama. Jadi kalau harga di bawah 11.500 itu PTPN yang membeli, Pak. Dan alhamdulillah dengan model seperti itu petani relatif dalam 2 tahun terakhir relatif tenang, Pak, karena dia dipastikan harga jual daripada gulanya dibeli dengan harga yang pantas. Dan itu baru 2 tahun terakhir, Pak. Kalau tahun 2020 Bapak bisa melihat itu adalah harga retail, Pak. Jadi ketika PTPN belum sanggup, belum bisa menguasai stok, maka di lapangan setiap selesai giling biasanya terus harga meloncat. Stok ini ada hubungannya antara harga retail dengan stok, Pak Ketua. Sebelah kanan, diagram sebelah kanan itu sebagai contoh tahun 2020 kami punya stok di akhir giling cuma 37.000, Pak. Tahun 2021 naik menjadi 99. Sekarang kita 396.000 ton. Artinya apa? Artinya dalam waktu 2-3 bulan setelah selesai giling mungkin kita bisa menjaga gula di tingkat konsumen. Demikian. Tadi dikatakan gula dari petani dibeli oleh PTPN. Ya, sebagai penyangga, Pak. Ya, sebagai penyangga. Misalnya harga diputuskan oleh Kementerian Perdagangan 11.500. Iya. Kalau nanti dijualnya rugi gimana? Ke kaminya, Pak. Tentu kami sudah berhitung, Pak Ketua. Sebagai contoh, kami saat ini memiliki gula 396 yang kita beli 11.500. Hari ini Pak Ketua, gula itu sudah di harganya 11.800-an. Contohnya gini, Bulog itu pernah membeli harga di 11.500, akhirnya kelamaan dijual cuma 10 ribuan loh. Iya. Ya toh? Iya betul, pernah saya dengar. Terjadi kerugian yang cukup lumayan. Iya. Nah, ya ini saya tidak mau terjadi dengan PTPN. Tidak, Pak, karena setahu saya ini, yang saya tahu di tempat saya PTPN 7, itu untuk modal kerja pun hutang dulu kepada pihak ketiga. Itu ya mungkin Bapak ingatlah 4-5 tahun lalu. Iya, betul Pak. Diwutnya kena, pengusahanya kena, Bapak pasti ingatlah itulah. Cuma saya tidak ingat, sebutkan Pak. namanya ya. Insya Allah tahun ini enggak, ke depan enggak, Pak. Ya, jangan sampai mau giling terus minjam. Iya. Sama juga kan dengan ini loh. Petani gurem itu yang pakai sistem ijon. Dulu memang gitu Pak Ketua. Iya dah? Iya. Ya, Insya Allah 2 tahun terakhir sudah enggak, dan ke depan kita didukung oleh Kementerian BUMN dengan penyihatan perusahaan. Kemudian kita sebenarnya begini, jujur saya buka kepada Pak Ketua, gimana kok PTPN bisa seperti itu? Kami kan gotong royong. Dengan artinya PTPN secara keseluruhan tadi ada laba 4,6, lah itu PTPN yang sawit yang umumnya memiliki likuiditas lebih banyak, kita libatkan di dalam pembelian gula. Tapi tidak dalam arti untuk kerja rugi, untung Pak Ketua. Kebetulan kami juga membaca harga gula di internasional, jadi kita juga tidak semena-mena. Insya Allah aman Pak Ketua. Dapat jatah gula Rapinasi enggak? Belum. Tahun ini dapat kita. Tahun-tahun lalu dapat enggak? Baru mulai tahun ini ya, agak banyak. Tahun lalu sedikit. Oh. Tahun ini agak. Biasanya kalau antar BUMN meminta Rapinasi itu susah. Kita enggak, Bapak saya tanya, kan dulu kan susah mau mintanya, Pak. Tahu Pak, tahu. Ya. Sekarang udah baik Pak. Nah, jadi sudah baik. perlakuan dari Pak Menteri Perdagangan, pemerintah bagus lah sama kami. Ya kalau itu kan berarti sudah ada kemajuan. Ada kemajuan Pak, iya. Syukur kita terima kasih. Iya. Baik, lanjut. Kemudian tadi Pak Ketua dan Pak Ibu anggota Komisi 4, jadi pemerintah ternyata memiliki rencana yang lebih besar daripada yang waktu itu kami susun rencana jangka panjang secara internal Pak Ketua. Itu kami hanya bermimpi untuk
menjadikan PTPN bagian dari kemandirian gula nasional untuk swasembada gula di tahun 2028. Tadinya seperti itu. Maka kami telah melakukan langkah-langkah, nanti akan kami jelaskan ke Bapak. Namun ternyata pemerintah, terutama Bapak Presiden, itu justru menantang kami. Makanya tadi mungkin dari Pak Wahyu Dirut Perhutani, jadi beliau ingin kenapa sih Indonesia tidak swasembada gula konsumsi saja, tapi seluruh gula. Jadi kami ingin jelaskan kepada Pak Ketua, Bapak Ketua dan seluruh anggota Komisi 4, dalam sejarahnya Indonesia itu dulu Pak, tahun 30, itu kita produsen gula terbesar di dunia, nomor 2 Pak. Sehingga ketika itu produksinya itu 3 juta Pak. 3 juta ton diekspor 2 juta Pak. Jadi kita dulu ekspor terbesar kedua setelah Kuba. Dengan produktivitas Pak Ketua itu gula per hektarnya itu 15 ton. GKP. Saat ini Pak Ketua dengan luas areal yang lebih dari 2 kali lipat tahun 1930, produksi kami itu tahun ini diperkirakan sekitar 2,5 kalau nggak salah. Itu tadi kalau tebu itu rendemen berapa sih? Kalau cerita ini cerita yang pernah kita capai ya Pak. Yang dulu dan yang sekarang. Iya, saya ingin sampaikan. Jadi rendemen dulu itu sekitar 14%. Sekarang cuma 7%. Lebih bagus daripada RNI punya dong. RNI punya cuman Nggak, ini nasional Pak. 5,9 Ya, ini nasional, yang cerita nasional tuh Pak. Saya belum cerita PTPN Pak. Jadi seperti itu Pak Bapak Ketua. Kemudian gula per hektar, kalau dulu itu tahun 30 gula per hektar itu 15 ton, sekarang cuma 5,3 ton. Artinya apa? Artinya memang ada persoalan terkait industri gula di tanah air. Dan terus terang saja saya tidak menyalahkan siapa-siapa Pak Ketua. Saya menyalahkan diri sendiri PTPN, karena PTPN juga sebagai contoh kita memiliki pabrik gula Jatiroto, zaman Belanda seperti apa, sekarang turun Pak. Jadi atas dasar itu transformasi yang kita lakukan terhadap industri gula PTPN, yang pertama adalah kami akan meningkatkan Pak Ketua dari luas areal yang 55.000 saat ini mungkin sudah 65, dalam waktu 5 tahun kami akan perluas menjadi 100.000. Pertanyaannya dari mana 100.000? Kami akan melakukan konversi Pak Ketua. Jadi di Sumatera bagian selatan, di Jawa dan di Sulawesi kita akan konversi tanaman karet menjadi tanaman tebu. Itu salah satu upaya kita untuk menambah luas areal. Yang kedua, kita melakukan perbaikan di on-farm-nya dengan pendanaan yang diperkuat dari holding dengan terbentuknya sugar company atau SGN. Kita akan perbaiki di kultur teknis. Karena dari 65.000 hektar lahan kami, ada yang 6.000 hektar produktivitasnya di atas 100, tapi secara rata-rata cuma 70. Jadi itu isu kenapa? Karena tadi Bapak sudah sampaikan juga, gimana lah mau bisa meningkatkan produktivitas, modal kerjanya aja ijon. Nah, sekarang tidak Pak Ketua. Jadi sebagai contoh untuk memperkuat stok nasional, kami itu ada 6 triliun kemarin kami pakai uang untuk membeli gula. Sebenarnya ke depan mohon dukungan Bapak pimpinan rapat, mestinya ini tugas pemerintah, tapi untuk tahun ini kita dengan menggunakan uang sendiri, kita membuat cadangan nasional, dan kita juga akan melakukan perbaikan di on-farm, di tanamannya dengan dana sendiri. Kemudian pabrik kita pelan-pelan kita perbaiki, dari situlah secara secara entitas kita perbaiki. Juga kepada petani Pak Ketua. Jadi persoalan-persoalan yang pokok kalau cerita tentang industri gula adalah masalah produksi kebunnya Pak, jadi tanamannya, termasuk petani. Jadi mustahil atau mengkosong kita mau swasembada gula kalau petaninya nggak diberdayakan. Jadi kami menyadari bahwa untuk bangkit industri gula maka PTPN harus pertama perkuat diri sendiri, baru yang kedua membantu petani. Jadi itulah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Sehingga itu semua yang sedang kita lakukan. Bahkan kemarin pada tanggal 4 November 2022 yang lalu Bapak Presiden dalam kunjungan ke Gempol Krep meminta kepada PTPN coba mulai masuk ke sektor energi Pak. Jadi setiap kilo setiap 100 kilo tebu itu kira-kira menghasilkan tetes itu sekitar 4%. Nah, tetes itu dari 4% tetes itu kalau dijadikan etanol itu paling tidak sepertiga sampai seperempatnya jadi etanol lah. Itu ke depan mestinya dibuat seperti di Jadi Brasil. kalau tadi dikatakan
tetesnya berapa misalnya? Jadi begini Pak Ketua, kalau 100 ton 100 ton. tebu gitu ya. Tebu. 100 ton tebu itu kalau zaman Belanda Pak, itu jadi gula 15 ton. Ya. Sekarang baru 5,3. Lah, target kita dalam waktu 5 tahun menjadi 8 ton. Kemudian Bisa nggak? Saya karena gini, ini saya ngomong apa Ya. adanya nih. Ini kan kebanyakan perusahaan pabrik gula ini kan zaman Belanda punya Iya. mesin, zaman Belanda punya bodi, jangan seperti perusahaan RNI. Sudah kami perbaiki. Yang kamu perbaiki itu catnya doang, mesinnya mah kagak. Jadi jangan bohongi saya bilang. Kan ini yang terjadi. Baik. Jadi dia bilang itu casingnya aja zaman Belanda mesinnya. Ya tapi nyatanya rendemennya kan rendah sekali. ya. Jadi begini Pak Ketua, memang diakui kebanyakan pabrik PTPN itu juga sama dengan RRI. Cuma saya ingin melaporkan kepada Bapak, untuk 10 besar di Indonesia itu pabrik seperti Gempol Krep, Ngadirejo, itu termasuk 10 besar Pak. Padahal itu umurnya sudah ratusan tahun, jadi memang harus perbaikan. Tapi jujur kami akui belum semua pabrik gula kami memenuhi asas tadi, efisiensi. Nah kita ke depan akan perbaikan seperti itu Pak Ketua. Jadi demikian tentang gula, lanjut. Mungkin kami tambahkan, kami juga sudah mulai Bapak Ketua sebelumnya. Kami baru mencoba Pak Ketua bahwa Indonesia konon katanya kekurangan kedelai, jadi impor kedelainya besar. Kami juga Indonesia nggak kekurangan kedelai Pak, kalau kata Kementerian Pertanian. Ya cuman importnya ya kurang lebih sampai 10 juta ton antara bungkil, bubuk. Kalau kedelai segarnya itu cuma 2,3 juta ton. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini, mampukah menghasilkan 1 hektar 1,5 ton per hektar? Kita bukan bicara demplot, tapi kita bicara perkebunan. Ya. Karena kebun dan perkebunan beda. Ya dah. Maka ini harus hati-hati. Saya rasa dulu juga PTPN pernah ada kok program sapi sawit. Oh itulah, ya gagal itu Pak. Nah ini kan mau dimulai lagi, udah gagal mau dimulai lagi. Enggak Pak, ini kalau ini kami yang laporkan Bapak. Kemudian kami sudah nanam 40 hektar. Ya kan? Jadi 40 hektar itu produktivitasnya Pak Ketua bergerak antara 1,2 sampai 1,5 untuk 1 Ya hektar. kalau dietnya berpikir jauh, kenapa nggak pakai GMO sekalian? Nah, itu belum dapat barangnya Pak. Oh, Jadi kami nah. sudah minta. Jadi kami sudah minta karena Menteri Pertanian sudah mengizinkan. Jadi gini, mungkin ini kami baru inisiasi, kami akan sampaikan kepada Bapak potensi ke depan. Kalaulah 450.000 hektar tebu di Indonesia ditanam kedelai, maka paling tidak ada 456.000 ton kedelai. Itu petaninya nggak rugi, PTP-nya juga nggak rugi, ya untungnya sedikit lah. Tapi maksud saya, sebenarnya kalau ini dikelola secara kolaboratif, dan kami akan ke sana. Memang ada persoalan Bapak Ketua, masalahnya benih. Jadi kami sekarang baru tahun depan berapa ribu bisa dari benih yang ada? Kita baru 1.000, dari 40 lari ke 1.000. 1.000 mungkin nanti berapa kali lagi menduplikasikan di bibit sendiri. Nanti Bapak mesti belajar sama Dirjen Tanaman Pangan di Kementerian Pertanian. Iya Pak. Dia punya bibit sekian untuk 360.000 hektar. Iya, saya udah minta juga Pak. Tapi masih di langit. Iya. Susah Pak cari bibit terus terang aja Pak. Kami aja airnya buat sendiri. Ya kalau Bapak mau GMO, kalau Bapak beli Amerika, Iya. nggak bakal dikasih Pak. Produksi GMO itu setelah Amerika ada di Brasil. Brasil ya. Kami memang mau ke sana Pak. Ya, Iya, ini kami saya mau cuma berkunjung kasih ke tahu Brasil. info Bapak saja. Terima kasih Pak. Ya. Kami memang mau ke Brasil Pak dalam kaitan dengan studi banding tentang gula, sekaligus katanya di sana kedelai itu ditanam 40 juta hektar Pak, katanya orang Brasil. Ya Setahun. sebetulnya gini loh, kalau saya di pemerintah, kenapa nggak saya tugaskan aja misalnya dari tanaman karet yang kurang produktif nih, Iya. yang kurang produktif diganti tanam kedelai 10.000 hektar secara masif. Iya. Pasti akan mengurangi impor kedelai, tapi secara masif dengan teknologi yang tinggi.
Betul Pak Ketua. Ini kalau tanam sekian ya nggak nendang juga Pak. Iya. Termasuk kami akan perluas juga ke plasma sawitnya rakyat Pak. Ya nanti kalau PSR. PSR Bapak dari mana? Nanti kami akan jelaskan setelah ini Pak. Ya. Oke lanjut. Jadi itu tentang cerita gula, tadi udah saya jelaskan, lanjut aja. Jadi ini cerita kami Pak. Jadi kalau Bapak tadi PTPN produktivitasnya 22 ton TBS ya Pak, tadi rata-rata. Rendemennya 22. Cuma persoalannya Bapak Ketua dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, tidak selamanya seluruhnya begitu. Yang tertinggi itu ada yang 24, ini satu siklus ya 25 tahun, tapi ada juga yang hanya 6. Ini cerita lama. Tapi kalau saat ini Bapak Ketua, saat ini yang tertinggi itu 26, yang terendah 14. Kami perbaiki 2 tahun terakhir. Tapi tentu persoalan tadi masing-masing PTPN ada yang rugi, ada yang untung. Di dalam kelapa sawit saja kita juga beragam, padahal PTPN ini satu. Nah, kami akan lanjutkan ke Bapak rencana ke depan. Nah, atas dasar itu Bapak Ketua dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kami telah melakukan program atau strategi untuk konsolidasi. Di mana nantinya PTPN yang terdiri dari PTPN 1 sampai 14, itu nantinya kami jadikan menjadi 3 Pak. Yang pertama menjadi yang sudah kami bentuk setahun yang lalu, PT Sinergi Gula Nusantara yang menggabungkan 35 PG. Nah, jadi satu. Dengan digabung itu maka yang kuat membantu yang lemah. Demikian juga kami akan membuat Palmco dan supporting. Ya, jadi kalau SGN itu sudah done, yang Palmco dan supporting mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan keluar PP-nya Pak. Kita sedang urus. Dengan demikian maka nanti PTPN memang yang Palmco itu tidak seluruh PTPN sawit Pak, karena kami ada rencana tahun depan mau IPO supaya mempermudah proses konsolidasinya. Jadi kita membentuk Palmco terdiri dari PTPN 3, PTPN 4, 6, 13. Itu luasnya 451.000 hektar. Lah, setelah terbentuk Palmco, maka nanti tanaman karet dan sawit di supporting nanti dikolaborasikan dengan Palmco. Sebagai contoh gini Pak, kalau saya ambil ilustrasi begini. PTPN ini Pak, kami memiliki di Jawa Timur itu kopi Pak, namanya kopi Arabica, luasnya sekitar 6.000 hektar di daerah dataran tinggi dari Banyuwangi sampai ke Bondowoso, termasuk di Jember Pak. Itu Pak Ketua, harga jualnya itu besar kali Pak, $7 lebih Pak. Pasarnya tidak terbatas tetapi produksinya rendah. Kenapa produksinya rendah? Ya karena PTPN-nya itu termasuk PTPN-nya kesulitan. PTPN 12 itu sudah lama kesulitan, nggak dipupuk, nggak apa. Lalu kami kerjasamakanlah dengan PTPN yang kaya, PTPN 5 membantu ke sana. Itu Pak, mudah-mudahan tahun depan sudah produksi naik paling enggak 25%. Lalu yang kedua, PTPN... Tadi Bapak katakan $7 per kilo. Iya Pak, kan 100.000 Pak. Ekspornya kemana? Oh seluruh dunia Pak, jadi kita kewalahan, jadi yang lucunya itu pasarnya tidak terbatas, tapi kita bisa memenuhi volume karena kinerja operasionalnya jelek. Nah untuk itu kita didukung oleh dari PTPN yang kaya. Yang paling besar ekspornya kemana? Ke Eropa? Belanda Pak, Belanda ya, di Belanda. Belanda. Iya Pak. Bapak salah Pak, saran saya Pak, Bapak ambil terobosan tersendiri. Kami tender sendiri sih Pak. Bukan, ambil terobosan. Oh iya. Sekarang, ya mungkin 20 tahun lalu orang di Cina sana, yang minum kopi itu nggak sampai 1%. Tapi kalau saat ini minimal 10% lebih orang Cina sudah minum kopi. Iya. Dan nanti Bapak lihat Starbucks terbesar di dunia itu ada di kota Shanghai. Oh iya. Jadi di sana tuh kopi itu sudah apalagi bukan hanya anak-anak muda, tetapi orang sudah tua pun sudah menjadi tren yang mulai tren hebat sekali. Hampir semua tempat ada penjualan gerai-gerai kopi. Nah, Bapak harus ambil terobosan ke sana. Terima kasih, Pak. Pak Ketua, kami akan jangan seperti Kementan ngejual kopi, ekspornya ke Itali. Ya. Terima kasih Pak. Kami sebenarnya seluruh dunia, tapi kita akan tindak lanjuti arahan Bapak. Kemudian itu tadi contoh. Yang kedua Pak, contohnya PTP 8 Pak di Jawa Barat. PTP 8 Jawa Barat itu punya 2 pabrik Pak kelapa sawit. Ada luas kebunnya juga ada hampir 20.000 hektar. Selama ini juga Pak, kinerjanya rendah. Kenapa? PTP-nya itu miskin dalam pengertian tidak. Yang 8 tuh
Jawa Barat plus Banten kan? Iya Pak. Ya, karena Banten itu sangat terlantau sekali, saya tahu Ya PTPN. itu dulu Pak, tapi sekarang kita dibantu PTPN 3 Medan, Bapak baru sebulan Pak, itu rendemennya naik 1%. Kemudian produksinya yang tadinya saya takut tahun ini di bawah tahun lalu, itu ini direkturnya dari sini sudah bisa tahun ini di atas tahun lalu, dan itu peluang kedepannya besar. Jadi banyak faktor tadi yang saya laporkan ke Bapak, persoalan komoditi disparitasnya tinggi karena kemampuan keuangan dan juga manajemen masing PTM beda-beda lah. Dengan digabung tadi Pak dengan Palmco, Sugerco, Sporting, maka yang kuat membantu yang lemah tanpa harus tanpa harus memenuhi syarat ketentuan yang kalau beda entitas kita jadi susah karena harus ada prosedur syarat ketentuan yang harus kita penuhi. Itu Pak. Lanjut. Kemudian Bapak Ketua, kami mungkin pengalaman dari awal tahun ini tentang harga minyak goreng dan sebagainya. Kemudian terkait dengan petani terus gula dan sebagainya. Maka kami telah program strategis kami itu telah diadop oleh pemerintah Pak menjadi proyek strategis nasional Pak. Jadi diantaranya kami akan sebutkan ke Bapak yaitu tentang kelapa sawit. Jadi kelapa sawit Pak tahun lalu produksi kami itu setahun paling 450.000 ton. Padahal produksi nasional mungkin 20-an ribu, 15 ribuan, 15 juta ton. Minyak goreng tahun ini kami sudah naikkan menjadi 750.000 ton CPO per hari. Minggu lalu kami baru groundbreaking, targetnya awal tahun 2023 PTPN itu menghasilkan minyak goreng dari produksi 1,5 juta ton CPO. Terus nanti sampai tahun 2026 maka 3 juta CPO PTPN akan kami olah Pak. Kalau itu terjadi Bapak Ketua dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati, maka kalau terjadi apa-apa terhadap minyak goreng rakyat, maka pemerintah bisa menugaskan PTPN untuk turun ke pasar. Karena kalau nanti kita menghasilkan 1,8 juta ton minyak goreng, kebutuhan minyak goreng nasional itu sebenarnya nggak banyak, sekitar 5,4 juta ton. Padahal produksi nasional 15-an juta ton. Jadi ketika nanti terjadi apa-apa, pemerintah bisa nugaskan PTPN untuk masuk ke pasar. Itu dari sisi pasar minyak goreng murah ya Pak. Jadi di samping itu kami juga mulai tahun lalu Bapak Ketua kami masuk ke sektor retail. Yaitu dimulai dari 772.000 ton per tahun. Target tahun depan kita akan naikkan menjadi 204.000 ton. 204.000 ton itu Pak Ketua, itu setara dengan 20% market share dari minyak goreng dalam kemasan. Jadi target kita ini nanti ke depan negara bisa hadir kalau terjadi suatu ada distorsi tentang minyak goreng di pasaran. Lalu Pak Ketua interupsi sedikit. Nah itu untuk mencapai target itu gimana langkahnya, stepnya? Ya, Pak. Termasuk yang tahun 2026 tadi itu. Nggak tahu Bapak masih jadi dirut holding nggak? Kayaknya enggak. Enggak. Ini jadi ngimpi atau beneran nih Sebentar Pak? kayak jelasin Pak, kami jelasin. Nah, tolong. Ya, oke Pak. Boleh saya jawab Pak? Oh jadi ini, jadi nanti Pak, minggu lalu kami baru groundbreaking untuk membangun pabrik minyak goreng kapasitas tadi Pak, 750.000 ton CPO setahun, pakai dana sendiri Pak, dari laba kami. Laba kami kalau satu pabrik minyak goreng itu murah kok Pak, cuma 1 triliun Pak. Artinya dengan uang sendiri kita bisa. Bahkan kita juga tentu mudah kali Pak, karena CPO-nya milik sendiri Pak. Jadi CPO-nya sudah ada. Selama ini CPO kami 3 juta, tapi selama ini dijual dalam bentuk CPO lah. Ini Tapi Dewood lebih suka ekspor CPO dibandingkan buat minyak goreng. itu dulu Pak, sekarang udah Sejujurnya beda. kan seperti itu. Sekarang beda Pak. Buktinya kami udah tulis ini Pak. Ini Pak kalau ini Pak Ketua, interupsi sedikit aja, pengen nanya. Ya. Kok ngomongnya dulu terus Bapak menjabat dirut dari tahun berapa Pak? baru 3 tahun Pak. Tahun berapa Pak? Tahun akhir 19. Oke, 2019. makasih. 2019 ya? Iya. Makasih Pak. Kenapa? Baik Pak, kami lanjutin Pak ya. Mungkin kami supaya diskusinya lebih kita akan percepat Pak Ketua. Jadi kita akan produksi minyak goreng seperti itu. Kemudian tadi mungkin ada minyak goreng merah, ada nggak tadi? Belum ya? Oh belum, nanti. Oke, jadi ini aja. Yang berikutnya kita juga akan produksi gula tadi Pak ya. Produksi gula dari
tahun lalu 768, tahun ini mungkin hampir 900, menjadi 2,1 juta ton. Itu isunya hanya di internal PTPN. Kemudian kita akan replanting, nanti kami di belakang akan mohon arahan Bapak tentang replanting plasmanya rakyat Pak. Nanti belakangan saya. Kemudian kita akan yang tadi yang Pak Wahyu sampaikan tentang biogas. Jadi setiap pabrik kami ada 75, 71 dikelola sendiri. Jadi dari limbah cairnya itu Pak bisa ditangkap gasnya menjadi bisa menjadi menjadi bahan bakar boiler, bisa menjadi listrik, bisa menjadi CNG. Yang sudah kami lakukan itu untuk bahan bakar CNG. CNG, yang CNG sedang proses. Tolong teman-teman dijelaskan Kiko apa CNG itu? Kami ulang dulu Pak ya, jelas. Iya. Jadi yang pertama menjadi listrik, itu udah banyak Pak. Kami udah ada di Sumatera Utara itu setahu saya ada 4, di Riau banyak. Kemudian yang kedua, yang itu listrik Pak ya. Jadi gas untuk bahan bakar boiler itu nanti boilernya tidak menggunakan cangkangnya kita jual. Nah yang ketiga bio-CNG Pak. Jadi gas yang kita kumpulkan itu kalau dimampatkan itu menjadi cair Pak. Namanya bio-CNG. Nah itu gas itu sebenarnya bisa untuk bahan bakar mobil, tapi karena rumit kita harus tata kelolanya harus ke ESDM dan sebagainya. Kami untuk yang di daerah Sumatera Utara itu gasnya dikirim ke Unilever Pak. Jadi untuk menggerakkan mesin pabrik Unilever, karena pabrik Unilever itu perusahaan yang komplain masalah lingkungan. Jadi ketika dia menggunakan listrik pun harus ramah lingkungan, gasnya ramah lingkungan gitu Pak. Itu semua visible Pak. Jadi semua yang kami sampaikan ke Bapak, baik untuk listrik yang tadi cerita sampah kan belum visible. Tapi kalau cerita ini sudah visible Pak. Tapi kalau Bapak tanya yang dari tandan kosong belum visible. Kami belum lakukan karena masih tanpa carbon trade tidak bisa visible. Lalu kita tadi biodiesel Pak. Jadi biodiesel nanti kita akan menjadi bagian daripada ekosistem biodiesel nasional. Itu tahun 2025. Biodiesel belum Pak? Belum dibuat? Belum, mungkin tahun depan. Ya kalau biodiesel alhamdulillah pasti untung karena iya, pengembaliannya cukup besar. Iya Pak, lebih cepat untung dibandingkan minyak goreng Pak. Dan biodiesel itu gampang sih Pak, karena biodiesel itu hanya dari minyak olein tadi sebelum masih RBDPO udah jadi gampang Pak itu membuatnya. Lanjut. Ini tadi cerita yang tadi udah lanjut. Isu-isu aktual Pak, Bapak Ketua dan seluruh anggota. Jadi ini tentang itu tadi Pak, perintah Bapak Presiden kita harus swasembada gula untuk konsumsi dan gula industri. Nah ini PR-nya besar tapi menantang, yaitu bagaimana Indonesia tahun 2030 swasembada gula secara keseluruhan. Memang itu pekerjaan kolosal dan kami terus terang aja Pak Ketua sudah dipersiapkan perpesnya. Jadi seluruh kementerian lembaga kemudian BUMN yang lain juga terlibat termasuk perhutani Pak. Itu mungkin kami nggak bisa cerita banyak. Artinya bagaimana lahan-lahan darat, lahan-lahan kering di Jawa kita ajak petani. Kami ingin sampaikan kepada Bapak, petani itu sebenarnya setia Pak sama kita. Cuma yang selama ini yang salah PTPN-nya. Jadi petani setia, maka tugas kita adalah bagaimana petani itu nanam tebu tapi lebih menguntungkan dari padi. Isunya adalah kami tentu tidak akan menyasar lahan irigasi teknis, kami akan masuk lahan kering. Karena kalau lahan irigasi teknis, karena secara teori gini Pak Ketua, kalau produktivitas tebunya 8 ton, itu padi kalah. Saya ulangi Pak, kalau produktivitas tebu itu 8 ton GKP per hektar, itu padi kalah Pak. Usaha tani padi. Kali ini kan berbahaya Pak, kalau nanti semua orang berbondong-bondong nanam tebu, gantian berasnya kurang. Jadi kami tidak menyasar itu, tapi menyasar lahan kering Pak. Tapi beras di Indonesia nggak bakal kurang Pak, karena menurut data pasti udah surplus 8 juta ton. Ya alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan Pak. Lanjut. Ini Bapak Ketua nih saya mau apa istilahnya? Mau ngadu apa ya? Ngadu atau mau dukungan Pak. Jadi begini Bapak Ketua, isu di Indonesia Pak tentang sawit rakyat. Sawit rakyat itu ada 1,4 juta hektar Pak, usianya sudah di atas 25 tahun. Sementara rata-rata Pak,
kecepatan replantingnya itu nggak sampai ya paling mungkin 50.000 hektar. Tahun ini masih ya artinya terlalu kecil Pak. Kalau ini dikuantifikasi Pak, itu bisa nanti 100 tahun lagi Pak baru bisa sawitnya rakyat di replanting itu nggak mungkin. Nah persoalan yang kami hadapi secara lapangan ya Pak Ketua, secara lapangan adalah persoalannya di rakyat terutama alas hak Pak. Jadi sebenarnya sih kalau boleh BPD PKS itu bantuannya jangan 30 juta mungkin 50 juta. Kalau 50 juta kekurangan dananya itu PTPN bisa cari dana sendiri Pak. Artinya petani dimodali oleh PTPN, dikelola bersama. Itu dari pengalaman kami Pak, kami sebulan yang lalu ke Rio Pak. Plasma yang dibuat PTPN itu TM1-nya itu, ini ada di sini nggak ya? TM1-nya itu sudah 17 kalau nggak salah, 17 ton. Jadi sebenarnya Masa TM1 bisa 17 ton? Iya Pak, betul Pak. Saya betul ke sana, ada Bener. gubernur, ada Enggak, yang Anda katakan demplot apa? enggak seluruhnya Pak, satu Realita? komplek. Karena kalau setahu saya TM1 itu nggak bakal lebih dari 15 ton, Pak. Ini fakta Pak. Jadi nanti saya kasih Pak Ketua lah apanya di desanya mana. Jadi kebetulan di situ ada Pak Gubernur juga, ada Pak Bupatinya hadir juga. Itu seperti itu Pak. Artinya gini, petani ketika mitranya seperti PTPN benar-benar kerja yang benar, jangan main-main. Kemudian dari mulai benihnya, kami kan punya pusat penelitian kelapa sawit. Kami jamin benihnya bagus, dikelola bagus, jangan main-main yang di lapangan. Terus pengelolaannya secara berkelompok dengan PTPN, insya Allah petaninya lebih cepat mengembalikan, mungkin nggak sampai 5 tahun balik. Cuma ada persoalan Pak Ketua terkait dengan alas hak. Nah persoalan selama ini ketika BPD PKS memberi bantuan, lalu selebihnya harus cari bank, petani itu tidak bankable Pak. Karena petani itu banyak yang misalkan lahannya sudah dijual belikan, yang menguasai nggak memegang alas hak. Ada dulu mungkin tidak membayar waktu pembuatan plasma sehingga blacklist di BI. Kemudian yang ada sertifikatnya mungkin diagunkan. Rumit Pak. Jadi kalau bisa ini melalui Bapak, kalau bisa bantuan BPD PKS tambahi. Karena apa? Karena dari pengalaman Pak, petani itu luasnya 42% dari total sawit. Tapi dana BPD PKS yang dikumpulkan dari levy yang ke petani nggak sampai 10%. Kenapa sih tidak dinaikkan bantuannya atau petani diberikan sisanya kekurangannya pinjaman lunak tapi yang bertanggung jawab mitranya kayak PTPN yang bertanggung jawab mengembalikan. Untuk wet planting 1 hektar cukup 60 juta. Yang sekarang kalau mau standar PTPN 73. 73. Iya Pak. Ya. Jadi mungkin tetap kalaulah bantuannya seperti sekarang 30, kami minta sisanya itu dipinjemi BPDPKS, kami yang bertanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa kami yang membayar. Tapi dana BPDPKS dengan bunganya lebih murah. Ini perlu Pak Ketua, karena kasihan petani ini kalau tidak ada solusi, maka tadi Pak perlu kekurangannya pakai kur? Lah kur itu Pak, persoalannya itu bank itu harus ada aturan tentang OJK Pak, yang dari OJK bahwa peminjam harus ini. Lah ini petani nggak dapat. Bukan Pak. Persoalannya sebagian besar tim surveinya bilang tidak memenuhi syarat atau TMS. Iya itu Pak, itulah Karena Pak. kamu tidak baik dengan saya. Itu persoalannya. Nah itu mohon dukungan Bapak lah untuk ini breakthrough-nya Pak ini. Mungkin itu ya yang terkait dengan ini Pak, isu-isu aktual yang kan ini menyangkut rakyat Pak. Jadi menyangkut rakyat, kami mohon dukungan Bapak, kami siap Pak. Jadi kami siap PTPN 60.000, kalau bisa lebih luas juga nggak apa-apa Pak. Asal karena gini Pak, sebenarnya PTPN bantu rakyat juga nggak rugi kok. Karena nanti TBS-nya juga ke kami juga Pak. Lanjut Pak. Isu yang kedua adalah minyak makan merah. Jadi ini ada programnya Kementerian Koperasi dan UKM beserta Kementerian BUMN. Waktu itu Bapak Presiden ke Sumatera Utara. Kami punya teknologi. Jadi pusat penelitian kelapa sawit di bawah ini ada Pak Yani di bawah Riset Perkebunan Nusantara itu punya hasil penelitian yang sudah dipatenkan adalah membuat minyak goreng dari CPO Pak. Yang menjadi kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau pabrik minyak goreng pada umumnya Pak itu baru bisa economic of scale ketika volumenya paling enggak 2.000 ton per hari.
Lah ini cukup 10 ton. Satu Pak kelebihannya, jadi dia setara kecil. Yang kedua, pabrik ini tidak memerlukan tekanan tinggi, suhu tinggi, sehingga sederhana. Lah, yang ketiga, harga olahnya murah Pak. Kalau harga pabrik minyak goreng yang industri itu sudah 1.000 ya Pak? 1.000 per liter ya? 1.000, ini cuma 300 Pak. Lah, oleh Bapak Presiden kami disuruh nyoba di Sumatera Utara Pak. Nanti kalau Bapak Ibu dari Komisi 4 mau hadir, kami akan bisa temani Pak di Sumatera Utara. Insya Allah akhir Januari sudah selesai, Presiden akan hadir ke sana. Kalau ini kejadian Pak, maka petani akan sejahtera. Kenapa? Karena ini nantinya pemerintah bisa membuat program tidak perlu melibatkan perusahaan besar. Cukup ada 500 sampai 1.000 hektar lahan, petaninya dibantu oleh pemerintah membuat pabrik minyak goreng, bahkan CPO kecil Pak, PKS kecil. Di situ maka nanti kalau ada 10 ton satu hari itu bisa untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng sekitar 150 sampai 200 ribu orang, sekitar satu kecamatan. Dan ini bisa dibuat menyebar seluruh Indonesia. Jadi di samping minyak gorengnya itu harganya murah, kemudian biaya logistiknya lebih murah Pak, karena nanti hanya di kampung-kampung Pak, di pusat-pusat tanaman kelapa sawit. Dan yang ketiga Pak, ini mengandung vitamin A dan vitamin E, jadi bisa mengurangi stunting. Persoalannya Pak, untuk mengenalkan kepada masyarakat belum tentu gampang Pak. Artinya kenapa? Dari sisi harga murah, dari sisi gizinya tinggi, cuma warnanya ini merah anggur. Lah, kami sudah bekerja sama dengan UGM, dengan USU Pak, untuk melakukan pendidikan kepada konsumen. Karena kalau Bapak tanyakan di Afrika itu minyak yang putih nggak laku, tapi di Indonesia itu lucu Pak, justru minyak yang putih, yang jernih yang laku, yang nggak ada gizinya. Mungkin ini minta dukungan Bapak, kalau ini sukses nanti kami undang Bapak, ini dibawa menjadi program nasional, maka petani tidak seperti sekarang, kalau terjadi harga jatuh, petaninya yang harga TBS-nya ditekan habis-habisan. Mungkin ke depan petani bisa tertawa mandiri. Mungkin Pak. Lanjut. Nah ini terkait dengan tadi sudah kami sampaikan Pak, kami akan ESG, Environment Social Governance, terkait dengan tadi Pak penggunaan limbah-limbah untuk kepentingan ini energi hijau Pak. Tapi untuk yang pelet tadi Pak, sampai sekarang belum ekonomis Pak. Kecuali kalau dimasukkan mekanisme carbon trade. Kalau masuk karbon, oke. Tadi seperti disampaikan Pak Wahyu, peraturan tentang karbon Permenkyu-nya sudah ada, tapi ditunda Pak pelaksanaannya. Itu Rp30 per metrik skala CO2, setara CO2. Lanjut. Ini terakhir Pak, jadi kami juga komplain masalah lingkungan Pak. Jadi kalau ada perusahaan lain minyak gorengnya CPO minyak goreng ditolak, kami tidak Pak. Bahkan beberapa perusahaan itu memberikan harga lebih mahal barang kami, CPO kami dibandingkan swasta. Jadi dalam setahun Pak, harga kami 190 miliar lebih tinggi dibandingkan orang lain, karena CPO kami sudah mensertifikatkan melalui ESPO, RSPO dan ICC Pak. Mungkin demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.